Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Ramadhani Rika Putri dengan NIM 0602072597, kelas PGMI 2C. Hari ini saya akan memaparkan tentang ruang lingkup mata kuliah Bahasa Indonesia MISD. Bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar bukan hanya sekedar pelajaran membaca dan menulis, tetapi juga membentuk karakter, budaya, serta keterampilan berpikir kritis anak. Ruang lingkup pertama adalah keterampilan berbahasa, yang terdiri dari 4 elemen utama: mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, mendengarkan. Anak dilatih menyimak cerita, dongeng, percakapan sederhana, dan instruksi guru. Yang kedua, berbicara. Mereka belajar menceritakan pengalaman, berdiskusi sederhana, membaca puisi, hingga presentasi singkat. Yang ketiga, membaca. Anak membaca nyaring dengan lafal benar, memahami ide pokok, tokoh, alur cerita, serta membaca teks informatif seperti pengumuman dan iklan. Yang terakhir, yang keempat, menulis. Mereka menulis kalimat sederhana, karangan pendek, surat pribadi, pantun, puisi, cerita pendek, dialog, hingga laporan kegiatan. Keempat keterampilan ini menjadi fondasi utama dalam pembelajaran berbahasa. Selain keterampilan, anak juga belajar kebahasaan. Materi kebahasaan mencakup tata bahasa dasar seperti huruf kapital dan tanda baca, kosakata sesuai kehidupan sehari-hari, peribahasa dan ungkapan sederhana, sinonim, antonim, homonim, serta jenis kalimat tanya, perintah, dan berita. Anak juga dilatih memperbaiki kalimat sesuai kaidah bahasa. Tujuannya agar mereka terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat dan benar. Bahasa Indonesia juga mengajarkan apresiasi sastra. Anak dikenalkan dengan cerita rakyat, dongeng, fabel, dan puisi anak. Mereka diajarkan menghargai karya sastra sederhana sebagai bagian dari budaya bangsa. Bahkan, mereka bisa membandingkan cerita dari berbagai daerah untuk memahami kekayaan budaya Indonesia. Dengan cara ini, anak terbiasa membaca karya sastra sebagai hiburan sekaligus pembelajaran. Di era modern, literasi informasi dan digital menjadi penting. Anak belajar membaca teks non-fiksi sederhana seperti artikel, brosur, dan iklan. Mereka juga mengenal teks instruksional, misalnya petunjuk penggunaan atau cara membuat sesuatu. Selain itu, anak dikenalkan dengan teks digital sederhana seperti pesan singkat atau poster digital, serta diajarkan etika berbahasa di ruang digital. Hal ini membekali mereka menghadapi perkembangan teknologi sejak dini. Ruang lingkup berikutnya adalah berpikir kritis dan kolaborasi. Anak dilatih mengidentifikasi fakta dan opini dalam bacaan, menyimpulkan isi bacaan dengan bahasa sendiri, serta memberikan tanggapan terhadap cerita atau informasi. Mereka juga belajar menulis bersama, berdiskusi dalam kelompok kecil, dan membacakan karya di depan kelas untuk diapresiasi. Keterampilan ini menumbuhkan rasa percaya diri sekaligus kemampuan bekerja sama. Bahasa Indonesia juga berfungsi membentuk karakter. Anak diajarkan menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai karya teman, dan menyerap nilai moral dari cerita rakyat maupun teks bacaan. Selain itu, ada aspek evaluasi, penilaian keterampilan lisan, keterampilan tulis, keterampilan membaca, dan sikap berbahasa.
Dengan evaluasi ini, guru dapat memastikan anak tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mempraktikkan bahasa dengan baik. Setelah kita mengenal 9 ruang lingkup, ada 4 tujuan utama yang menaungi semuanya. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berbahasa sebagai alat komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membentuk sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan kecintaan terhadap sastra, budaya, bangsa melalui apresiasi karya-karya lokal. Yang terakhir, keempat, membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta literasi informasi dan digital. Saat kita mengajar, kita bukan hanya menyampaikan materi. Kita sedang membentuk generasi yang mampu berkomunikasi, berpikir kritis, mencintai budayanya sendiri. Ruang lingkup Bahasa Indonesia MSD mencakup keterampilan berbahasa, kebahasaan, apresiasi sastra, literasi informasi dan digital, berpikir kritis, kolaborasi, penguatan karakter, serta evaluasi. Semuanya saling berkaitan dalam membentuk siswa yang utuh. Dengan penguasaan bahasa Indonesia sejak dini, anak tidak hanya belajar berkomunikasi, tetapi juga belajar menghargai budaya, berpikir kritis, dan membangun karakter positif. Bahasa Indonesia bukan sekedar mata pelajaran, ia adalah jembatan antar manusia, memelihara budaya, dan bekal generasi masa depan. Mari kita ajarkan dengan penuh semangat dan kebanggaan. Demikian presentasi saya, maaf jika banyak kesalahan, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam mendidik generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.